Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Nurul Hasanah. Di sini kami akan memaparkan tentang aksi nyata modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya Nurul Hasanah, CGP angkatan ke-7 dari SMKS Al-Ittihad Kabupaten Sumeneb dengan Bapak Fasilitator Bapak Supriyono dan pengajar praktek Haji Ahmad Fauzan. Tujuan pembelajaran yaitu CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Rangkaian kegiatan aksi nyata yang pertama, CGP melakukan diskusi bersama kepala sekolah untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah. Yang kedua, CGP berkolaborasi dengan rekan guru untuk mengidentifikasi aset sekolah. Yang ketiga, CGP melakukan kunjungan ke salah satu wali murid yang terkait dengan aset sekolah. Yang keempat, CGP, Kepala Sekolah, Dewan Guru Al-Ittihad, Komite Sekolah, Wali Murid, beserta pengasuh berdiskusi tentang aset sekolah. Yang terakhir, CGP bersama murid berdiskusi tentang aset yang dimiliki sekolah. Dokumentasi aksi nyata meliputi yang pertama notulen, kemudian adanya foto atau video kegiatan dan hasil pemetaan aset. Kegiatan pertama yaitu CGP melakukan diskusi bersama kepala sekolah untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh sekolah. Hasil kegiatan notulen berisi tentang pemaparan hasil pemetaan aset sekolah. Ini adalah notulennya. Modal manusia, yaitu guru, tendik, staf yang semangat, serta memiliki jasa yang linear. Ada satu orang guru yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Murid memiliki semangat belajar. Kemudian modal sosial, yaitu adanya hubungan antar guru secara harmonis, kompak, dan penuh kekeluargaan. Kepala sekolah mengikuti MKKS Kabupaten Sumeneb. Guru mengikuti MGMP Kabupaten Sumeneb. Membina hubungan positif dan saling menguntungkan antara sekolah dengan Dudi yang dikuatkan oleh MUU. Modal politik, hubungan yang baik dengan berbagai instansi pemerintah desa, puskesmas, kabupaten, dan provinsi. Kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang berpihak kepada murid. Modal agama dan budaya yaitu pengajian kitab pada hari Jumat pagi, pesantren, pengelolaan zakat fitrah, acara sekar terhadap makam leluhur pada Kamis sore, dan sholawatan. Modal lingkungan atau alam yaitu lingkungan sekolah yang asri, lingkungan sekolah yang mendukung berbagai sumber belajar. Modal fisik, halaman luas, ruang praktek APHP dan TBSM, kantor, toilet, musola, laptop atau Chromebook, proyektor, ruang kelas 10, 11, 12, tempat parkir, sepeda motor, perpustakaan digital. Modal finansial, BOS, POP, koperasi sekolah, dan kewirausahaan. Kegiatan 2 yaitu CGP berkolaborasi dengan rekan guru, kepala sekolah, pengasuh, komite sekolah, wali murid, dan murid untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah. Dokumen aksi nyata meliputi notulen, foto kegiatan, hasil pemetaan. Ini adalah hasil notulennya. Ini adalah foto kegiatan CGP dan rekan guru. CGP, kepala sekolah, pengasuh, dan rekan guru, CGP, kepala sekolah, pengasuh, rekan guru, dan komite sekolah. Ini adalah foto kegiatan pada saat diadakannya diskusi.
foto kegiatan diskusi selanjutnya bersama murid, kepala sekolah, komite, guru, dan pengasuh. Hasil pemetaan bersama mereka yaitu modal manusia, pengasuh, kepala sekolah, komite sekolah, guru, tendik, dan staf TU memiliki semangat yang tinggi serta ijazah yang linier. Ada satu orang guru yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Murid-murid yang memiliki semangat belajar. Adanya wali murid. Modal sosial, hubungan antara semua warga sekolah harmonis penuh rasa kekeluargaan. MGMP se-Kabupaten Sumeneb, MKKS se-Kabupaten Sumeneb, hubungan baik dengan tokoh-tokoh masyarakat. Modal politik, adanya hubungan baik dengan berbagai instansi pemerintah desa, kabupaten, provinsi, dan puskesmas, pengasuh dan kepala sekolah dalam pengambilan kebijakan yang berpihak kepada murid. PLN sebagai penyediaan aliran listrik guna menunjang proses pembelajaran. WiFi atau paket data yang bekerjasama dengan IndiHome. Modal agama dan budaya yaitu pengajian kita pada hari Jumat pagi, kepesantrenan, pengelolaan zakat fitrah, acara sekar terhadap makam leluhur pada Kamis sore, silat, serta salawatan. Modal fisik, halaman luas, ruang praktek APHP dan TBSM, kantor, toilet, laptop atau Chromebook, ruang kelas 10, 11, 12, tempat parkir sepeda motor, perpustakaan digital, lingkungan sekolah yang asri, lingkungan sekolah yang mendukung sebagai sumber belajar seperti poncualan. BOS atau BPUP, Koperasi Sekolah Kewirausahaan. JGP melakukan kunjungan ke salah satu wali murid yang terkait dengan aset sekolah. Dokumen aksi nyata meliputi notulen, foto kegiatan, hasil pemetaan. Ini adalah notulennya. Kemudian selanjutnya hasil pemetaan asetnya. Modal manusia yaitu Pak Kiai, guru, murid. Modal sosial tokoh masyarakat. Modal politik puskesmas. Modal agama dan budaya yaitu menyekar ke makam Kamis sore, mengaji Yasin pada malam Jumat, pengajian. Modal fisik pesantren, kantor kelas, kamar mandi, halaman. Modal lingkungan alam, pohon siwalan, pohon pisang, pohon nangka, pohon jagung, dan pohon kacang hijau. Modal finansial, BOS. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan berdiskusi tentang aset yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian CGP berdiskusi bersama murid untuk memetakan aset yang dimiliki sekolah. Apa itu aset? Bagian, oke. Apa lagi aset? Perolehan, bagus. Terus? Apa aset? Semua yang ada di sekolah. Ya, ada dua macam ya aset itu, ada faktor abiotik, ada aset hidup dan juga abiotik, aset tidak hidup. Jadi yang disebut dengan aset tidak hanya benda mati ya, bukan hanya
manusia. Siapa yang menyebutkan modal manusia? Modal manusia, murid, guru, kepala sekolah, pengasuh, wali murid, ustaz dunia. Perlombaan, murid, mengembangkan potensi, guru, mengajar, sharing ide. Oke, terima kasih. Merawat, mendidik, memanjakan, jiwa, ustaz dunia, pengajian kita dan bersama. Oke, baik, terima kasih. Dan kita lanjut. 2. Modal sosial. Siapa yang akan menyebutkan modal sosial? Modal sosial adalah sekolah untuk disiplin, proses membuat kegiatan sekolah. Lanjut. 3. Modal fisik. Siapa yang akan menyebutkan modal fisik? Modal fisik kayak PHP, konsol, PDSM, buku sekolah, toilet, ruang kelas 10, 11, 12, parkir. Operasi sekolah. Di dalam kelas 10 ada bangku, kursi, papan, jendela, pintu, pojok baca, meja kelas, perpus digital. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut. 4. Modal lingkungan. Siapa yang akan menyebutkan modal lingkungan? Bismillahirrahmanirrahim. Modal lingkungan. Siwalan dibuat benih, hukum dibuat benih, budaya dibuat dasar guna, kajian dibuat dengan sirup, daun kota dibuat juga esek, tas, konsumen dan buka, pohon dibuat dengan bangunan rumah. Oke, baik. Terima kasih. Modal lingkungan atau alam. Rumput dibuat pakan sapi, pohon mangga dibuat dindang-dindang saat istirahat, belajar dibuat gelas dan rujak buah. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut. 5. Modal finansial. Siapa yang akan menyebutkan modal finansial? Modal finansial kelas kelas ribu setiap hari Senin. Pemakalannya untuk membeli peralatan kelas. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut. 6. Modal politik. Modal politik, hubungan baik dengan kakak dan adik kelas di sekolah. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut. Modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya, Jumat pagi belajar kitab. Oke, baik. Terima kasih. Baik, mungkin hanya itu yang saya dapat temukan. Selanjutnya, maaf. Lanjut Ibu. Terima kasih ya, luar biasa ya kalian ya. Tepuk tangan buat kalian. Oke, sekarang kita sudah saya tahu ya tugas yang dimiliki sekolah kita dan bagaimana kita memanfaatkan aset tersebut secara apa maksimal. Setelah itu kita akan membicarakan tentang kegiatan ya, kegiatan dari tugas itu kegiatan atau program apa yang kalian inginkan dari aset yang kita miliki. Setelah ini ya pertemuan selanjutnya ya, nanti dipikir-pikir ya kira-kira program apa yang kalian ingin adakan di sekolah kita. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian ini adalah notulen hasil diskusi kami. Selanjutnya hasil pemetaan modal manusia yaitu murid, guru, kepala sekolah, Pak Kiai, wali murid, dan Ustadz Dinia.
Modal sosial, peraturan kelas, peraturan sekolah, hubungan dengan OSIS. Modal agama dan budaya, adanya pengajian pada Jumat pagi untuk belajar kitab. Modal fisik, yaitu ruang praktek APHP dan TBSM, kantor, toilet, kantin, ruang kelas 10, 11, 12, tempat parkir, halaman luas, bangku, kursi, whiteboard, pojok baca, mading kelas, perpus digital. Modal politik, yaitu hubungan baik dengan kakak kelas. Modal finansial, adanya BOS dan kas kelas. Modal lingkungan atau alam, yaitu rumput, pohon mangga, pohon siwalan, jagung, air legen, daun lontar, pohon pisang, pohon nangka, ketela pohon, dan kacang hijau. Kesimpulan dari pemetaan aset oleh warga sekolah, yaitu dari hasil diskusi pemetaan aset yang dimiliki oleh sekolah bersama pengasuh, kepala sekolah, komite sekolah, wali murid, dan murid kelas 10 diperoleh kesimpulan berupa kesepakatan bersama, yaitu aset yang terdapat di SMKS Al-Ittihad belum digunakan secara maksimal untuk membantu pembelajaran murid. Oleh sebab itu, secara berkolaboratif untuk mendukung kegiatan pemanfaatan aset untuk kepentingan para murid. Adapun perincian pemetaan aset secara kolaboratif sebagai berikut. Modal manusia, yaitu pengasuh, kepala sekolah, komite sekolah, guru, ustadz diniyah, tendik, dan staf TU memiliki semangat yang tinggi serta jasa yang linier. Ada seorang guru yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, murid-murid yang memiliki semangat belajar, serta wali murid. Modal sosial, hubungan antara semua warga sekolah harmonis, penuh rasa kekeluargaan. MGMP Kabupaten Sumeneb, MKKS Kabupaten Sumeneb, hubungan baik dengan tokoh-tokoh masyarakat sekitar, peraturan kelas, peraturan sekolah, dan hubungan baik dengan OSIS. Modal politik, hubungan baik dengan berbagai instansi pemerintah desa, kabupaten, provinsi, dan puskesmas, pengasuh dan kepala sekolah dalam pengambilan kebijakan yang berpihak kepada murid, PLN sebagai penyediaan aliran listrik guna menunjang pembelajaran, jaringan telepon yang bekerja sama dengan IndiHome. Modal agama dan budaya, pengajian kitab hari Jumat pagi, kepesantrenan, pengelolaan zakat fitrah, acara sekar terhadap makam leluhur pada Kamis sore, mengaji surat Yasin pada malam Jumat, silat, dan sholawatan. Modal fisik, halaman luas, ruang praktek APHP dan TBSM, kantor, toilet, laptop atau Chromebook, proyektor, ruang kelas 10, 11, 12, tempat parkir sepeda motor, perpustakaan digital, bangku, kursi, whiteboard, pojok baca, mading kelas. Modal lingkungan atau alam, lingkungan sekolah yang asri, lingkungan sekolah yang mendukung sebagai sumber belajar seperti pohon siwalan, rumput, pohon mangga, jagung, air legen, daun lontar, pohon pisang, pohon nangka, ketela pohon, dan kacang hijau. Modal finansial, yaitu BOS, BPOP, koperasi sekolah, kewirausahaan, dan kas kelas. Rencana tindak lanjut, yaitu melalui serangkaian kegiatan pemetaan aset dengan warga sekolah, mulai dari pengasuh, kepala sekolah, dewan guru, tenaga pendidik, staf, TU, komite sekolah, perwakilan wali murid, serta murid. CGP berharap bahwa hasil pemetaan yang ada dapat menjadi sebuah kekuatan bagi sekolah agar dapat mengembangkan pembelajaran yang berdampak positif bagi murid. Sekolah perlu melibatkan seluruh warga sekolah dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pembelajaran agar dapat berjalan lebih baik dan berpihak kepada murid. Aset yang ada dapat dijadikan kekuatan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada murid. Diharapkan semua pemangku kebijakan dapat mengevaluasi setiap kegiatan yang sudah disepakati bersama, agar hasilnya dapat maksimal serta pelaksanaannya dapat konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Sudah saatnya sekolah berpikir aset atau kekuatan dan tidak lagi tentang kekurangan, sehingga program atau kegiatan yang berdampak positif bagi murid dapat terlaksana dengan baik.
Strategi pemanfaatan aset atau modal untuk pengembangan sekolah, yaitu sekolah dapat menyusun program sesuai dengan aset yang dimiliki. Sekolah dapat memberikan kebebasan murid untuk berkarya dengan memanfaatkan aset yang dimiliki, melestarikan budaya sekolah dengan berbagai karya atau pementasan seni. Sekolah dapat bekerja sama dengan wali murid dalam menyusun program sekolah, memanfaatkan lingkungan sekolah atau sekitar untuk sumber belajar. Masing-masing guru dapat memanfaatkan laptop dan proyektor untuk pembelajaran, menggunakan jaringan telepon sekolah untuk mencari bahan ajar serta kegiatan positif lain yang berhubungan dengan pembelajaran. Masing-masing guru diharapkan mampu memanfaatkan aset yang dimiliki oleh sekolah. Sekian pemaparan dari kami dan kami mohon maaf atas kekeliruan penyampaian kami dari awal. Dan semoga tayangan kami menginspirasi Bapak Ibu Guru. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.